Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 7 mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video kali ini kita bakal belajar terkait unsupervised learning. Jadi unsupervised learning itu digunakan ketika dataset memiliki label yang sudah diketahui. Model dilatih dengan pasangan input-output di mana algoritma belajar menemukan hubungan di antara keduanya. Ada dua jenis supervised learning, yaitu classification dan regression. Classification itu biasanya digunakan untuk prediksi kategori atau kelas dari suatu data. Kayak misalnya, contoh pesan email itu termasuk spam atau bukan spam. Terus yang satu lagi, regression, itu digunakan untuk prediksi nilai numerik berdasarkan pola dalam data. Jadi misalnya kayak harga rumah berdasarkan luas tanah atau kayak pola konsumsi listrik. Nah, terkait ada algoritma apa aja di supervised learning itu, nanti silakan kalian baca di modulnya. Di situ ada banyak model atau algoritma yang bisa kalian pelajari. Kita langsung masuk aja ke praktikumnya. Yang pertama, kalian sambungin ini ke drive, atau kalau mungkin kalian nggak nyimpen datasetnya di drive, kalian bisa akses lewat link, biasanya kalau nggak link GitHub atau ada link dari Kaggle langsung gitu kan. Jadi kalau saya biasanya nyimpennya di drive, jadi di sini dari drive disambungin dulu, buka ke file ini, buka file ini, terus bagian gambar drive ini harus dicoret gini. Jadi kalau ini udah muncul, nanti bakal ada my drive kayak gini kan. Nah ini udah biarin aja, terus di sini pastiin kalian tahu tempat nyimpennya. Ini kan saya nyimpen di sini nama filenya, terus ini nama file CSV-nya. Nah jangan lupa untuk import library. Ada pandas, numpy, matplotlib, ada mat juga. Terus di sini nanti kita bakal pakai algoritma XGBoost. Itu salah satu algoritma yang dipakai untuk salah satu jenis regression ya. Sesuai datasetnya kita pakai electricity consumption and production ini. Kalau udah dimasukin datanya, nah ini di set tanggal itu sebagai indeks. Jadi bisa ada kolom tanggal kan kalau data kayak gini tuh. Itu di set jadi indeks biar nanti kita gampang ngolahnya kalau kita mau split data. Nah, di sini untuk EDA-nya kita bisa pakai df.info. Di sini bisa kita lihat jumlah datanya. Terus ini banyaknya data yang ada nilainya. Jadi dia nggak nol gitu ya. Di sini kebetulan nggak ada nilai nol karena semua fitur, banyak data di setiap fitur ini sesuai sama banyak data yang kita punya secara keseluruhan. Terus ini tipe datanya. Dan di sini juga ada berapa memori yang terpakai, ini ada 3,5 MB. Terus di sini ada def.describe, bisa kita lihat kalau pakai ini kita bisa lihat ini banyak data tadi, terus ini mean, terus ada standar deviasi, ada nilai minimal dan maksimalnya, kayak nilai terkecil sama terbesarnya kan. Terus ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Jadi kalau kalian mau lihat distribusi data bisa lewat sini, atau mau kalian visualisasiin langsung juga bisa. Di sini udah ada visualisasi untuk data konsumsi dan produksinya. Untuk yang warna biru itu data konsumsi ya. Terus yang orange ini data produksinya. Kalau kita lihat di sini distribusi datanya nggak beda jauh kan, soalnya kalau misal beda jauh kan aneh. Harusnya kan pola konsumsi itu ya ngikutin pola produksinya kan, soalnya
ya adanya listriknya segitu, kalau makainya lebih dari itu kan berarti ya aneh, nggak ada persediaan listriknya gitu. Terus, nah kita di sini nanti mau prediksi gimana konsumsi energi di suatu negara. Nah, di DF2 ini kita ambil DF consumption, kolom konsumsi tadi dari DF kan, kita masukin ke data frame baru gitu. Jadi nanti kalau misal kita otak-atik yang DF2 ini, DF yang sebelumnya, yang asli, ini nggak ngaruh apa-apa gitu. Jadi kita copy ke DF2, karena udah di copy ke DF2 kan. Terus kan kita ini cuma ngambil consumption kan. Kenapa date time-nya juga ikut? Karena tadi udah kita jadiin index. Nah, jadi kalau udah kayak gini, kita enak nih split datanya. Nih, sini DF2-nya kalau divisualisasiin kurang lebih kayak gini. Ada data dari 2019 sampai 2024 kan, sesuai ini. Ini dari 1 Januari 2019 sampai 31 Maret 2024. Ini juga visualisasi yang lebih jelasnya. Kalau yang ini dia cuma dari 9 Januari 2023 sampai 15 Januari 2023 kan. Ini kurang lebih pola konsumsinya selama seminggu ya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seminggu. Nah, masuk ke handling missing value. Ini masuknya pre-processing. Kalau data kayak gini, kita nggak ngisi nilai kosong pakai median, atau nilai tengah. Jadi, karena ini pola produksi listrik ya, bakal lebih masuk akal kalau kita ngisinya pakai pola konsumsi di hari yang sama, di waktu yang sama. Jadi kayak misalnya hari-hari kerja gitu kan mungkin pola konsumsinya nggak terlalu tinggi kan, karena ya orang-orang pada keluar rumah gitu, nggak di rumah. Jadi pola konsumsi di rumahnya itu sedikit. Sedangkan kalau hari libur, kok misalnya yang introvert nih, yang di rumah aja, yang seharian ngabisin waktu ngedrakor atau main game gitu kan, mungkin pola konsumsinya ketika hari libur lebih tinggi. Jadi kayak lebih masuk akal kalau kita ngisi nilai kosong itu dengan nilai yang ada di hari yang sama, jam yang sama gitu. Tapi tadi ini kan kebetulan nggak ada nilai kosong ya, jadi kita nggak perlu nanganin kayak gitu sih. Ini cuma nambah aja, nambah kolom jam, kemudian kolom hari, quarter ini musim, terus bulan, tahun, sama hari per bulan, sama hari dalam bulan, sama hari dalam tahun ini. Ini untuk apa? Ini nanti bakal berguna juga untuk kita split data sih. Jadi tadi kan ada banyak kolom kayak production, nuclear, wine, terus hydroelectric. Kita nggak butuh itu karena kita mau lihat pola konsumsinya kan. Jadi kita nggak butuh kolom ini karena ini kan kolom untuk ini tuh kolom sumbernya kalau nggak salah ya kan, oil and gas, coal, solar, ini sumber listriknya lah. Jadi kita nggak butuh itu. Jadi itu dihapus dan kita tambahin kolom ini tadi. Lanjut untuk handling missing value dapat disimulkan data di hari yang sama dan jam yang sama, bukan dari rata-rata nilai tengah maupun nilai yang paling banyak muncul. Ini tergantung kasusnya ya. Jadi pastiin kalian benar-benar paham dataset yang kalian punya itu kayak apa. Jadi untuk handling missing value-nya itu nggak sembarangan. Terus di sini lanjut split data. Kita mau ambil data setahun terakhir. Nah, tadi kan untuk data setahun terakhir itu, data 2024 itu berhentinya nggak di Desember kan. Kita tahu tadi berhentinya di
Maret nih, akhir Maret kan. Jadi berarti kita mau ambil dari 31 Maret 2024 ini sampai 31 Maret. Oh, enggak, berarti 1 April. 1 April 2023. Nah, ini batasnya. Yang sebelah kiri ini mau kita jadiin sebagai data training, yang sebelah kanan kita jadiin sebagai data testing. Nah, ini fungsi. Kita buat fungsi dulu untuk mean absolute error percentage-nya. Ini nanti dipakai untuk ngecek seberapa akurat hasilnya. Bukan seberapa akuratnya sih. Ini lebih ke ngecek kira-kira errornya tinggi apa enggak gitu. Ya, mirip-mirip sih. Cuman caranya aja beda. Kalau misal biasanya kalian ngecek pakai confusion matrix itu yang ada akurasi precision F1 score itu. Sini kita pakai mean absolute error percentage karena ini model regresi ya. Jadi kalau pakai confusion matrix gitu dia kurang cocok. Soalnya nggak ada nilai nggak ada pengelompokannya. Maksudnya kayak kalau misal tadi email spam atau bukan spam kan kita bisa kelompokin tuh, ada kalau itu bukan spam berarti 1, kalau itu spam berarti 0 gitu kan. Jadi kita bisa lihat, oh salahnya ada berapa data nih, ada yang dia salah prediksi, salah ngira kalau itu pesan spam padahal bukan gitu kan. Tapi karena ini model regresi jadi dia nggak kayak gitu, kita pakai mean absolute error percentage ini. Nah, lanjut ke modeling. Di sini kita pilih featuresnya dulu. Featuresnya ini nama kolom tadi yang udah kita tambahin, sama ini targetnya. Target ini kayak labelnya. Kalau misal itu model klasifikasi itu label yang mau ditebak. Nah, di sini kita pakai consumption ini. Kita definisin X-trend-nya, terus Y-trend, X-test sama Y-test-nya. Terus ini di awal tadi kan kita udah import library kan. Ada library ini XGBoost, XGB ini sama ini tadi untuk trend test. Nah, ini mean square error-nya. Untuk kita lihat nilai errornya. Nah, di sini and estimators ini untuk ngatur berapa banyak pohon yang kita mau. Jadi XGBoost itu mirip-mirip decision tree. Kalian tahu decision tree itu kan cuma satu pohon tuh. Nah, kalau XGBoost ini dia pakai banyak pohon. Jadi setiap pohon keputusan itu bakal lihat akurasinya. Terus kalau udah dari setiap pohon itu nanti akurasi yang bagus-bagus tuh kayak diambilin, dipelajarin lagi gitu loh. Bakal dipakai lagi terus sampai akhirnya dia ketemu sama yang paling bagus menurut si model ini. Terus early stopping rounds ini maksudnya iterasinya. Jadi kalau misal dalam 50 kali, bukan. Ini kan bakal diiterasi terus nih, tapi kalau hasilnya sama terus nih, misal di iterasi ke-7, dari iterasi ke-7 sampai 57, itu hasilnya sama terus, berarti kita stop di iterasi ke-57 itu. Terus learning rate ini kecepatan model dalam belajar ya. Jadi diatur 0,01 biar lebih stabil aja. Nah, ini kita masukin yang tadi X-trend, Y-trend yang udah didefinisin tadi kan. Terus verbose ini iterasi. Sebenarnya ini gak begitu ngaruh ya. Ini tuh cuman untuk nampilin kita udah sampai pohon keberapa ya. Iya, pohon keberapa. Atau iterasi keberapa gitu kan. Nah, di sini prediction regression output. Oh, ini buat kolom prediksi. Nih, untuk nambahin kolom prediksi ini ke dalam data frame
yang tadi kita ini data frame yang pertama ya, masukin ke data frame yang asli tadi. Lanjut, ini dari fungsi yang kita buat sebelumnya, sebelum modeling tadi kan ada fungsi max absolute error percentage kan. Jadi kita tinggal pakai fungsinya, nanti bakal ngeluarin nilai persentase errornya. Ini sekitar 5,7. Jadi kalau persentase error ini dia semakin kecil nilainya, berarti semakin bagus model itu. Jadi kebalikan dari nilai akurasi ya. Kalau akurasi kan semakin tinggi nilainya ya, berarti semakin bagus modelnya gitu kan. Kalau yang persentase error ini dia semakin kecil, maka semakin bagus. Karena ini mendefinisikan gap hasil real value-nya dengan real value-nya. Terus lanjut, nah nih, kalau kita lihat distribusi datanya dari visualisasi ini yang prediksi tadi ya, kan kita prediksi 1 tahun terakhir tuh. Ya, udah mendekati lah, walaupun belum bagus-bagus banget. Ini udah mendekati. Kalau kita lihat di sini, ini nilai prediksinya tadi. Nah, ini hasil prediksinya nggak terlalu beda jauh sama, harusnya ini nggak beda jauh sih sama prediksi sama nilai aslinya. Atau kalau kita membandingin yang lebih jelasnya, kita bisa lihat per minggunya. Sini kan bisa diatur dari tanggal 1 Maret sampai 7 Maret 2024 nih, hasil prediksinya kurang lebih kayak gini. Ini yang prediksi yang orange ya. Bisa kita lihat di sini nggak begitu jauh gapnya. Oh, mungkin di sini nih. Di antara 4 sama 5 ini. Tapi selain itu udah mendekati lah. Atau kita mau lihat di tanggal lain, misalnya 1 Januari sampai 7 Januari. Nah, ini juga lumayan banyak ya yang kurang sesuai. Tapi untuk nilainya nggak beda jauh dan gapnya nggak terlalu jauh gitu sama data aslinya. Mungkin itu aja untuk praktikum dari supervised learning. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke asdosnya masing-masing. Terus nanti bakal ada tugasnya kalian cari dataset. Terus dataset itu kalian olah kayak gini tadi. Nggak harus data konsumsi listrik ya, terserah kalian data apa aja. Kalian olah, terus kalian modeling pakai XGBoost tadi. Itu aja untuk praktikum hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terkait unsupervised learning.